Halo pendengar setia podcast sejarah. Kalian tahu gak sih? Di balik momen heroik 10 November di Surabaya, ada satu tokoh yang suaranya bikin rakyat berani lawan penjajah loh. Siapa coba? Betul banget. Sosok pahlawan terkenal ini adalah Bung Tomo. Bung Tomo ini tokoh yang terkenal dengan semangatnya yang membara dan orasinya yang menggugah hati rakyat Indonesia, sehingga mereka tuh jadi berani buat memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kalian tahu gak sih nama aslinya Bung Tomo itu siapa? Jadi nama asli Bung Tomo itu adalah Sutomo. Beliau ini lahir di Blauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920. Beliau berasal dari keluarga kelas menengah yang sangat menghargai pendidikan. Walau sempat terhenti sekolah karena faktor ekonomi, tapi semangat belajarnya nggak pernah padam loh. Keren banget gak sih? Bener banget. Dari kecil aja Bung Tomo udah aktif loh di organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia. Kalian bisa bayangin nggak? Anak muda zaman itu ikut kepanduan, terus malah bikin laskar barisan buat nyemangatin rakyat Surabaya. Dan itu belum semuanya loh guys. Kalian tahu nggak, setelah proklamasi kemerdekaan, Bung Tomo membentuk Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI. Nah ini bukan cuma organisasi biasa, tapi wadah rakyat buat siap-siap menghadapi pasukan Inggris dan Nica. Nah, aku mau ngejelasin kenapa Bung Tomo itu membuat BPRI. Nah, BPRI ini berawal dari rasa kecewanya Bung Tomo ketika melihat kondisi ibu kota Jakarta, di mana orang-orang Belanda maupun sekutu bebas berkeliaran di jalanan ibu kota. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau perjalanan Bung Tomo tuh nggak selalu mulus. Jadi di masa Orde Baru, beliau itu pernah dipenjara karena mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto. Nah, salah satunya itu saat Ibu Tin sedang melaksanakan proyek Taman Mini Indonesia Indah yang katanya tuh ada penyalahgunaan di situ. Dan saat itu Bung Tomo mengkritik hal tersebut sehingga beliau dimasukkan penjara karena hal itu. Sedih banget gak sih? Padahal Bung Tomo hanya berusaha untuk menyuarakan apa yang dianggap dia benar, tapi malah dipenjara. Wih, berarti beliau nggak cuma pahlawan di medan perang, tapi juga di medan politik. Bayangin aja, keberanian beliau ngomong kebenaran bikin dia dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1978. Jadi kalau menurut kalian, pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil dari Bung Tomo? Kita belajar kalau perjuangan itu nggak cuma soal angkat senjata, tapi juga soal bersuara buat kebenaran, walaupun resikonya besar. Jangan lupa, sejarah itu bukan cuma masa lalu, tapi petunjuk buat masa depan. Merdeka! Terima kasih semua sudah mendengarkan podcast sejarah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.